Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita akan baca saat ini terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4-9. Dan yang menjadi perenungan kita saat ini, kita akan baca dari ayat yang ke-9 demikian. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudaraku, dalam Yeremia pasal 1 ayat 4-9 ini berbicara tentang pemanggilan Yeremia dan pengutusan Yeremia untuk menjadi pelayan Tuhan. Melalui bagian Alkitab ini, kita mengenal bagaimana Tuhan memanggil setiap orang menjadi umat pilihannya dan menjadi hambanya. Tentu saudaraku bahwa dengan cara dan proses yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam kitab Yeremia ini, kita akan melihat keterpanggilan Yeremia menjadi hamba Tuhan, yang pada akhirnya kita juga akan memaknai panggilan kita sebagai umat pilihan Allah. Tentu ini dalam konteks kehidupan kita di saat ini. Saudaraku, Allah memanggil kita dari sekian umat manusia untuk menjadi umat pilihannya. Dan ketika Tuhan memanggil kita, maka Ia memiliki tujuan dan rencana yang khusus bagi kita. Saudaraku, Tuhan telah memilih sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita, seperti kepada Yeremia dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Tuhan telah mengenal akan jalan-jalan hidup kita. Saudaraku, firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, namun sedikit yang terpilih. Artinya, tidak banyak yang merespon akan panggilan Tuhan dan hanya sedikit yang menanggapinya. Sebagian orang merasa minder atau takut atau merasa tidak mampu di dalam menjalankan panggilan Tuhan. Nah, saudaraku, ketika Tuhan memilih kita, maka janganlah kita merasa rendah diri ataupun merasa tidak mampu. Ketika kita mau merespon panggilan Tuhan, maka Ia akan memperlengkapi kita serta memberikan kemampuan bagi kita untuk menjalankan panggilannya. Sebab yang Tuhan cari adalah bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan, melainkan mereka yang memiliki kesungguhan dan ketulusan di dalam menjalankan panggilan Tuhan. Bahkan jangan kita menjadi terintimidasi dengan tuduhan dari iblis bahwa kita tidak layak dalam menjalani panggilan Tuhan. Kita harus ingat bahwa sejak kita telah menerima Tuhan
sesungguhnya hidup kita telah menjadi layak bagi Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudaraku, dalam Yeremia pasal 1 ayat 6 di sini dikisahkan bahwa saat Yeremia mendapat panggilan dari Tuhan, maka Yeremia merasa tidak mampu dan merasa tidak layak. Ada rasa takut bagi diri Yeremia untuk menerima panggilan Tuhan terhadap dirinya. Karena itu, ada dua hal yang menjadi alasan Yeremia sehingga dia merasa tidak mampu. Pertama, karena tidak pandai berbicara. Yang kedua, karena Yeremia masih muda. Dan saat itu Tuhan memanggilnya. Tuhan berkata kepada Yeremia, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Kemudian Tuhan mengulurkan tangannya untuk menjamah mulut Yeremia dan berkata, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Nah, saudara-saudaraku, akhirnya oleh kuasa Allah, melalui jamahan tangan Tuhan, maka Yeremia mendapat kekuatan dan kemampuan dalam berbicara, bahkan mendapat kuasa firman Allah dalam mulutnya. Maka dia pun memiliki keberanian dalam melaksanakan tugas panggilannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, di dalam menjalankan panggilan Tuhan, maka haruslah disadari bahwa tidak segala sesuatu berjalan dengan mulus. Sebab ada kalanya kita menghadapi masalah dan tantangan. Karena itu, di saat demikian, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap maju sambil tetap fokus pada Tuhan. Karena ketika kita tetap fokus pada Tuhan dan penuh penyerahan diri kepadanya, maka kita akan menjadi kuat dan teguh. Selain itu, kita juga perlu menjaga kekudusan diri kita, menjaga kehidupan kita supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang memilih kita adalah kudus. Karena itu, saudaraku, marilah setiap kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita dapat menjalankan tugas panggilan kita dengan kesungguhan dan boleh mencapai tujuan dengan tetap setia sampai akhir. Janganlah kita menyerah oleh setiap apapun juga, karena barang siapa yang setia sampai akhir, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kekal yang sudah dipersiapkan Allah bagi kita yang percaya dan yang menjadi pemenang, yang setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.